Laporan keuangan untuk perusahaan secara keseluruhan. Entitas pelaporan adalah perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan, akun kantor pusat dan cabang akan digabungkan. Saldo akun antar perusahaan atau resiprokal harus dieliminasi karena akun yang terkait dengan aktivitas dalam perusahaan dan bukan aktivitas antar perusahaan dan pihak eksternal. Penyusunan laporan keuangan perusahaan secara keseluruhan umumnya menggunakan kertas kerja untuk memudahkan penggabungan akun-akun kantor pusat dan cabang, serta mengeliminasi akun-akun antar perusahaan. Jika yang disusun adalah laporan keuangan lengkap, maka kertas kerja 3 bagian menggabungkan akun-akun kantor pusat dan cabang. Sebagaimana dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, semua eliminasi dibuat dalam kertas kerja dan tidak pada pembukuan terpisah dari unit yang digabungkan. Berikut ilustrasi ayat jurnal kertas kerja dasar yang diperlukan untuk menyusun laporan keuangan eksternal untuk perusahaan dengan operasi cabang. Asumsikan data berikut terkait dengan tahun fiskal PT Jaya yang berakhir pada 31 Desember 2011. 1. PT Jaya mendirikan cabang di Medan dan segera mentransfer kas, peralatan kantor, peralatan toko dengan nilai total sebesar 55 juta rupiah ke cabang. Kemudian, pada tahun tersebut, kantor pusat PT Jaya mentransfer persediaan senilai 12 juta rupiah ke cabang dan menagihnya sebesar 15 juta rupiah. PT Jaya melaporkan saldo investasi ke cabang Medan sebesar 70 juta rupiah pada tanggal 31 Desember 2011 sebelum jurnal penutup dicatat. 2. Cabang Medan melaporkan laba sebesar 63 juta rupiah untuk tahun 2011. 3. Saldo akun investasi di cabang Medan dan akun kantor pusat meningkat sebesar 133 juta rupiah pada tanggal 31 Desember 2011. Berikut pemaparannya. Saldo pra penutupan 31 Desember 2011 sebesar 70 juta rupiah. Laba cabang Medan tahun 2011 sebesar 63 juta rupiah. Saldo pasca penutupan 31 Desember 2011 sebesar 133 juta rupiah. Pada tanggal 31 Desember 2011, cabang Medan memiliki persediaan senilai 8 juta rupiah yang diperoleh dari kantor pusat. Persediaan dicatat dalam akun terpisah dari persediaan yang dibeli secara eksternal. 5. Bagian yang dikreditkan sebesar 3.100.000 rupiah dari akun laba antar perusahaan yang belum terrealisasi PT Jaya atas pengiriman persediaan ke cabang Medan selama 2011 diakui sebagai berikut. Laba antar perusahaan telah terrealisasi pada akhir tahun senilai Rp1.400.000. Laba antar perusahaan yang belum terrealisasi pada akhir tahun sebesar Rp1.600.000. Total laba antar perusahaan tahun 2011 sebesar Rp3 juta. Laba antar perusahaan yang telah terrealisasi pada akhir tahun dibagi secara proporsional ke kantor pusat dan dicatat pada pembukuan kantor pusat dengan akun yang bernama laba yang terrealisasi atas pengiriman ke cabang. Akun laba antar perusahaan yang belum terrealisasi dikurangi dengan nilai yang sesuai, sehingga meninggalkan saldo akhir tahun sebesar Rp1.600.000. Pada tanggal 31 Desember 2011, kertas kerja digunakan untuk menyusun laporan keuangan PT Jaya. Ayat jurnal yang diperlukan adalah E20, laba cabang Medan sebesar Rp63 juta, kantor pusat, saldo pra penutupan sebesar Rp70 juta, pada investasi di cabang Medan sebesar Rp133 juta, mengeliminasi akun antar perusahaan. E21, laba yang terrealisasi atas pengiriman ke cabang sebesar Rp1.400.000 pada beban pokok penjualan sebesar Rp1.400.000, mengeliminasi laba kantor pusat dari beban pokok penjualan. E22, laba antar perusahaan yang belum terrealisasi sebesar Rp1.600.000 pada persediaan dari kantor pusat sebesar Rp1.600.000, mengeliminasi laba yang belum terrealisasi dari nilai persediaan. E23, persediaan sebesar Rp6.400.000 pada persediaan dari kantor pusat. Sebesar Rp6.400.000 mereklasifikasikan persediaan dari kantor pusat, di mana ayat jurnal E20 mengeliminasi akun antar perusahaan resiprokal sehingga laporan keuangan menunjukkan sebagai entitas pelapor tunggal.
Oleh karena yang disiapkan adalah laporan keuangan lengkap, akun pendapatan dan beban cabang digabungkan dengan yang dimiliki oleh kantor pusat. Secara total, pos pendapatan dan beban cabang dinotkan pada jumlah yang sama dengan laba cabang yang dicatat pada pembukuan kantor pusat. Untuk menghindari dua kali perhitungan terhadap laba cabang, maka laba cabang yang dimasukkan pada pembukuan kantor pusat harus dieliminasi. Oleh karena akun pendapatan dan beban cabang dilaporkan pada laporan keuangan perusahaan, akun-akun yang tidak dieliminasi. Akibatnya, ayat jurnal E20 dapat dilihat dalam dua bagian. Bagian pertama mengeliminasi laba cabang yang dicatat pada pembukuan kantor pusat, serta bagian dari akun investasi yang meningkat pada saat kantor pusat mengakui laba cabang. E20A, laba cabang Medan sebesar Rp63 juta pada investasi di cabang Medan sebesar Rp63 juta. Bagian kedua ayat jurnal E20 mengeliminasi sisa saldo akun investasi terhadap saldo prapenutupan resiprokal dari kantor pusat di cabang. E20B, kantor pusat saldo prapenutupan sebesar Rp70 juta pada investasi di cabang Medan sebesar Rp70 juta. Ayat jurnal ini mengeliminasi saldo-saldo yang terdapat dalam dua akun resiprokal jika tidak ada laba cabang. Pendebitan ke saldo prapenutupan akun kantor pusat dianalogikan sebagai eliminasi saldo laba awal dalam ayat jurnal eliminasi investasi untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian. Selanjutnya, ayat jurnal E21 mengeliminasi akun yang digunakan oleh kantor pusat untuk mengakui laba antar perusahaan atas pengiriman ke cabang yang telah terjual ke pihak eksternal. Ayat jurnal ini juga mengurangi beban pokok penjualan yang dicatat oleh cabang. Beban pokok penjualan dikurangi sebesar jumlah laba kantor pusat yang dimasukkan ke dalam biaya cabang dari perusahaan yang dijual. Pada saat ayat jurnal ini tidak berpengaruh terhadap laba perusahaan, tetapi ayat jurnal ini diperlukan untuk menyatakan dengan benar pos laporan laba rugi individual dari sudut pandang perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya, ayat jurnal E22 mengeliminasi laba antar perusahaan yang belum terrealisasi dari persediaan akhir di cabang, sehingga membuat nilai persediaan kembali ke harga perolehan awalnya. Lalu, ayat jurnal E23 mengklasifikasikan seluruh persediaan bersama-sama daripada memisahkan yang dikirim ke cabang dari kantor pusat. Pertimbangan tambahan transaksi antar cabang. Pendekatan yang umum digunakan adalah melakukan transfer seolah-olah transfer terjadi melalui kantor pusat. Cabang-cabang yang terlibat dalam transfer antar cabang biasanya mencatat transaksi transfer seolah-olah terkait dengan kantor pusat dibandingkan dengan cabang lainnya. Sebagai contoh, jika cabang Medan PT Jaya mentransferkan sebesar Rp5 juta dan persediaan senilai Rp10 juta ke cabang Padang, maka cabang Medan mencatatnya dengan ayat jurnal. Kantor pusat senilai Rp15 juta pada kas Rp5 juta, persediaan Rp10 juta mentransfer kas dan persediaan ke cabang Padang. Kas senilai Rp5 juta pada persediaan Rp10 juta, kantor pusat Rp15 juta mentransfer kas dan persediaan dari cabang Medan. Transaksi transfer dicatat oleh kantor pusat sebagai berikut. Investasi di cabang Padang senilai Rp15 juta pada investasi di cabang Medan Rp15 juta, mentransfer kas dan persediaan dari cabang Medan ke cabang Padang. Yang belum terrealisasi pada persediaan cabang awal. Laba antar perusahaan dan termasuk dalam persediaan awal cabang jatuh pada pembukuan kantor pusat sebagai laba terrealisasi ketika barang dagang telah dijual oleh cabang. Perlakuan yang sama seperti jika transfer antar perusahaan terjadi saat periode berjalan. Pada periode di mana cabang menjual persediaan ke pihak eksternal, kantor pusat mengurangi akun laba antar perusahaan yang terrealisasi dan meningkatkan akun laba yang terrealisasi atas pengiriman ke cabang. Ikhtisar konsep penting. Perusahaan yang seringkali menjalankan aktivitasnya lebih dari satu lokasi yang jauh dari kantor pusat diistilahkan dengan beberapa nama, tetapi dua tipe utamanya adalah agen penjualan dan cabang agen penjualan, yang biasanya menerima pesanan yang diisi oleh kantor pusat. Mereka biasanya memiliki sedikit otonomi, tidak menyimpan persediaan, dan tidak memiliki sistem akuntansi terpisah. Cabang-cabang perusahaan bervariasi tingkat otonominya. Sebagian besar cabang memiliki otonomi lebih dibanding dengan agen penjualan.
Mereka biasanya menyimpan persediaan dan umumnya memiliki sistem akuntansi sendiri. Pembukuan kantor cabang terdiri atas seperangkat akun-akun yang saling menyeimbangkan serupa dengan pembukuan perusahaan terpisah. Namun, akun kantor pusat menggantikan akun ekuitas pemilik yang terdapat pada pembukuan perusahaan terpisah. Akun kantor pusat menunjukkan ekuitas kantor pusat di cabang. Akun kantor pusat pada pembukuan cabang merupakan timbal balik dengan akun investasi di cabang pada pembukuan kantor pusat. Kedua akun meningkat melalui transfer aset dari kantor pusat ke cabang dan melalui laba cabang. Kedua akun menurun melalui transfer aset dari cabang ke kantor pusat dan melalui rugi cabang. Meskipun perusahaan seringkali membuat laporan akuntansi terpisah untuk kantor pusat dan tiap-tiap cabang untuk penggunaan internal, sehingga laporan akuntansi eksternal harus menggambarkan aktivitas dan posisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Akun pada kantor pusat dan cabang digabungkan untuk menyusun laporan keuangan untuk laporan eksternal. Kertas kerja biasanya digunakan untuk memudahkan proses penggabungan akun kantor pusat dan cabang. Selain itu, saldo akun tertentu harus dieliminasi atau diubah agar menghasilkan gambaran entitas tunggal. Akun resiprokal kantor pusat dan investasi di cabang dieliminasi, dan jumlah yang dilaporkan sebagai beban pokok penjualan dan persediaan akhir disesuaikan sebesar laba antar perusahaan yang dicatat oleh kantor pusat atas pengiriman barang dagang pusat.